Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 749. Kenshin membawa bak air. Berjalan masuk ke dalam. Saat Kenshin membuka pintu, langsung saja Ibu Erni, manajer rumah sakit itu bilang, "Nah ini Mbak Rena, yang namanya Himu, pegawai cleaning service kami, yang baru diterima kerja di sini. Seragamnya masih lain karena masih di training." Teman-temannya Rena pun langsung menyala, bicara pada Rena tanpa jeda, yaitu Rena Himu cleaning service yang menjengkelkan. "Oh ya Ibu manajer, sekalian saja kita mau melaporkan. Kalau cleaning service baru ini orangnya tak sopan. Tadi kita pergoki dia melihat teman kita Rena ini agak lama. Dan dia sudah lancang pula berani membetulkan selimutnya Rena. Kayaknya tadi pegang-pegang tangannya. Kita punya bukti rekamannya. Jadi Ibu manajer rumah sakit harap pertimbangkan saja. Dengan cleaning service seperti ini, jangan sampai diterima kerja di sini. Nanti dia bisa-bisa pula berbuat kurang ajar ke pasien wanita lainnya." Waduh teman-temannya Rena benar-benar menyala kata-katanya. Melaporkan Kenshin, menegurnya di depan banyak orang. Di saat itu Niken melihatnya. Mama dan papanya Rena juga sama. Kemudian si Rena beranjak dari tempat berbaringnya. Si Rena tiba-tiba bisa berdiri. Rena berkata, "Loh, kamu Kenshin? Kamu Kenshin ya? Benarkah kamu Kenshin?" Si Rena kaget sekali. Terkejut luar biasa dirinya. Nama Himu ternyata Kenshin. Kenshin datang ke tempatnya. Kenshin yang membawa troli bak air itu tersenyum ke Rena. Kenshin pun berjalan. Kemudian menjawabnya, "Iya, ini aku Kenshin Mbak Rena. Kenshin Himura. Himura Kenshin. Masih ingatkah dengan nama lengkapku?" Kenshin tersenyum. Rena langsung saja memeluk Kenshin yang di dekatnya. Rena bicara, maafkan aku ya Mas Kenshin. Maafkan aku yang kemarin." Seketika itu juga, teman-temannya Rena yang di situ, yang baru saja melaporkan Kenshin itu, menjadi terkaget sekali. Teman-temannya Rena menjadi syok dibuatnya. Melihat Rena yang tiba-tiba baikan, bisa berdiri dan bicara, dengan memeluk cleaning service. Padahal Fadli sebelumnya tak bisa membuat Rena begitu. Manajer rumah sakit yang bernama Ibu Erni itu pun tak kalah begitu terkejutnya. Bersama dokter jaga yang di situ, Ibu Erni terheran-heran melihatnya. Bagaimana tak demikian? Dikira Kenshin yang disebut-sebut Mbak Rena ini orang kaya yang kerja di kantoran, bos perusahaan atau pegawai yang punya jabatan. Ternyata cleaning service yang dirindukan. Yang dirindukan Mbak Rena ini. Ibu Erni manajer rumah sakit ini sangat-sangat kaget jadinya. Wanita cantik ini kekasihnya cleaning service. Dikira mustahil tapi ini terjadi. Kejadian di depan matanya. Ibu Erni itu mengira Kenshin dan Rena sepasang kekasih. Ibu Erni tak tahu kalau Kenshin sudah menikah. Begitu pula teman-temannya Rena. Mereka mengira sama. Cleaning service ini pacarnya Rena. Wajah-wajah kebingungan pun terlihat jelas di masing-masingnya. Tak menyangka, tak pernah terpikirkan kalau Rena punya cowok seperti ini. Seorang laki-laki yang kerjanya cleaning service. Padahal Rena seorang pemimpin perusahaan. Apa mungkin cleaning service ini dulu kerja di tempatnya? Dan Rena jatuh cinta pada cleaning service-nya. Idi, kok bisa si Rena begini? Kok bisa punya kekasih yang pekerjaannya begitu? Teman-temannya Rena berpikir seperti itu. Fadli pun menjadi cemburu. Dirinya yang berharap malah cleaning service yang mendapatkan Rena di depan matanya. Kemudian Rena melepaskan peluknya. Rena bicara, bertanya pada Kenshin, "Oh ya Mas Kenshin ini, kenapa pakai baju cleaning service ke sini? Apakah sedang kerja di tempat ini?" Si Rena pun sampai bertanya begitu, karena sudah terbiasa dengan pekerjaan Kenshin. Pertanyaan Rena itu semakin membuat teman-temannya di situ menjadi yakin sekali dengan apa yang mereka lihat ini. Cleaning service ini benar-benar cowoknya Rena. Aduh kok Rena begini ya sekarang. Seleranya rendah sekali.
Gua kira Kenshin yang disebut dalam sakitnya tadi. Orang tajir yang punya Lamborghini atau Ferrari. Seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses. Nggak tahunya malah begini. Cuman cleaning service doang. Rena, mimpi apa gua semalam? Padahal lu ini cantik, terpelajar dan punya perusahaan. Banyak cowok kaya yang suka ke kamu. Tapi kok pilihanmu rendah sekali. Tahu gitu lu gua kenalin temanku yang tajir jadi bos perusahaan. Biar nggak kebelingsek sama cleaning service yang miskin ini. Yang bicara itu bernama Evita. Evita temannya Rena itu bergumam sendiri. Didengar oleh teman-teman lain yang ada di sebelahnya. Kemudian Kenshin menjawabnya. Menjawab tanya itu. Oh ini Mbak Rena. Baju cleaning service ini kan dulu aku pakai saat bertemu Mbak Rena pertama kalinya. Saat aku pakai motornya Iwan. Dan tak sengaja menabrak mobilnya Mbak Rena. Apa Mbak Rena masih ingat? Si Rena menjawabnya. Ya tentu Mas Kenshin. Aku masih ingat dengan kejadian itu. Masih ingat sekali. Masih ingat diriku yang jahat pada Mas Kenshin. Niken yang mendengarnya tersenyum dirinya. Evita pun bicara. Lihat itu teman-teman. Ngapain Niken tersenyum begitu? Sudah dia nggak menasehati Rena agar jangan punya pacar cleaning service. Malah terkesan senang dirinya. Apa Niken mau Rena entar menderita? Menikah dengan pria yang tak punya apa-apa. HP aja segede itu. Tak bisa beli yang baru. Kok mau si Rena dengannya? Kena guna-guna kali Rena ini. Zaman sekarang kan zaman orang pada gelap mata. Demi cinta apapun dilakukan. Tak peduli pakai ilmu hitam. Teman-teman lainnya pun mengiyakan. Dan HP-nya Kenshin berdering lagi. Tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. HP Kenshin yang tertinggal itu sudah ada di tempat tidurnya Rena. Si Rena pun mengambilnya. Kemudian Rena bicara. Oh ya Mas Kenshin boleh nggak ya aku yang menjawabnya? Ini Mas Iwan yang lagi menelponnya. Kenshin membalasnya. Iya nggak apa Mbak Rena. Silahkan saja Mbak Rena yang menjawabnya. Waduh teman-temannya Rena jadi kaget-kaget lagi. Bingung-bingung dibuatnya. Terkejut-terkejut mereka jadinya. Si Rena ini kok mau-maunya pegang HP jadul begitu. Mata mereka melotot tak percaya. Ekspresi wajah masing-masing orang seperti bertanya-tanya. Kemudian si Rena bicara. Menjawab teleponnya Iwan. Halo Mas Iwan ini aku Rena. Ada apa ya telepon? Ini Mas Kenshin ada di sini. Iwan kaget sekali jadinya. Teleponnya dijawab Rena. Dan ini benar-benar suaranya Rena yang punya Lamborghini. Yang kemarin sakit tak bisa bicara. Kok sekarang bisa menjawab teleponnya? Iwan terkejut jadinya. Sampai Iwan balik bertanya dirinya. Iwan berkata, oh ya maaf sebelumnya. Apa ini benar Mbak Rena yang sakit itu? Apa benar ini Mbak Rena itu? Si Rena menjawabnya. Iya Mas Iwan benar ini aku. Aku minta maaf ya atas kejadian kemarin. Mendapat jawaban Rena seperti itu. Iwan kaget-kaget sekali lagi. Prediksinya benar-benar terjadi. Seperti di sebuah film, Mbak Rena ini bisa sembuh seketika. Didatangi orang yang dicintainya. Untungnya Lala temannya Kaori. Kalau Lala temannya Rena, pasti Lala bilang, aduh Rena kamu seperti Boa Hancock aja Rena. Dijenguk Kenshin bisa langsung sembuh dirimu. Sayangnya Lala memang tak akrab dengan Rena. Jadi Lala tak kesini menjenguknya. Kemudian Iwan bertanya, apa boleh saya masuk bertemu Kenshin? Karena sudah di depan pintunya. Si Rena pun menjawabnya, dengan mengiyakan, meminta Iwan untuk masuk saja. Dan Iwan yang juga berseragam cleaning service. Akhirnya berjalan masuk ke dalam. Langsung saja Iwan dilihat teman-temannya Rena lagi. Kenshin menyapa, hei Iwan, apa sudah selesai ngopi dan makanmu Wan? Oh ini Mbak Rena, Iwan tadi aku ajak ke sini. Sebenarnya Iwan ini mau berangkat kerja. Belum makan dan ngopi buatan istrinya. Tapi aku suruh mengantarku. Aku minta tak masuk kerja. Jadi Iwan juga di sini. Mengenakan baju cleaning service-nya. Si Rena pun menyapa Iwan. Niken juga sama say hello ke Iwan. Di saat itu Evita temannya Rena bicara pelan ke lainnya. Coba kalian dengar itu. Kalian mendengarnya kagak? Baju cleaning service aja pakai diceritain. Kerjaan bersih-bersih kotoran aja pakai diomongin.
Penting kagak yang ada malah menjijikan. Di saat teman-temannya Rena yang sinis, benci dengan Kenshin dan Iwan, merasa tak suka dengan pekerjaannya, si Rena malah memperkenalkan. Si Rena itu bilang, Evita, Helenia, Rasti, Ratu, dan lainnya. Kenalkan, ini namanya Mas Kenshin. Dan ini namanya Mas Iwan, temannya. Kenshin pun melihat teman-temannya Rena. Mereka yang tadi mengolok-oloknya, mengejeknya dan meremehkannya. Kenshin tersenyum sembari bicara, salam kenal ya Mbak dan Mas semuanya. Iwan pun sama, berkata seperti Kenshin. Evita dan teman-temannya Rena lainnya pun menjawabnya. Dengan wajah sinis yang dipaksakan tersenyum, mereka pun menjawabnya. Salam kenal juga, padahal dalam hati masing-masingnya sangat tak sudi berkenalan dengan cleaning service. Tapi Rena yang bicara, mereka pun tak menolaknya. Lalu Kenshin didatangi papa dan mamanya Rena. Mamanya Rena bicara, terima kasih ya nak Kenshin. Mama senang sekali Rena menjadi baikan begini. Rena menjadi sembuh kembali, padahal hampir saja Rena akan dibawa ke luar negeri. Syukurlah itu tak jadi dilakukan, karena Rena sudah sehat kembali. Mama dan papanya Rena menangis meneteskan air mata. Dan mamanya Rena memperkenalkan Kenshin pada om dan tantenya Rena. Om dan tantenya Rena pun berucap terima kasih pula, karena keponakannya Rena sudah sembuh sekarang. Bahkan omnya Rena yang juga pengusaha itu sampai bicara, berkata pada Kenshin, oh ya Mas Kenshin ya namanya. Om senang sekali hari ini. Jadi om akan memberi hadiah pada Mas Kenshin ini dan temannya, agar besok kerja di tempatnya om saja. Menjadi pegawai kantor langsung masuk kerja. Tak perlu melamar, tak perlu wawancara. Karena itu perusahaan om sendiri. Gimana apa Mas Kenshin mau kerja di tempatnya om ini? Rupanya, om dan tantenya Rena ini masih belum tahu siapa Kenshin. Hingga menawarkan pekerjaan begitu. Si Rena dan Niken, serta mama dan papanya Rena, hanya tersenyum saja mendengarnya. Kenshin lalu menjawabnya, oh terima kasih om atas tawarannya. Tapi maaf sebelumnya om, saya masih suka kerja cleaning service di tempat yang lama. Jadi saya tak bisa menerimanya. Iwan pun sama, berkata seperti Kenshin. Sedang Evita dan teman-temannya Rena yang lain pun bicara. Evita itu berkata, dasar dia itu laki-laki yang tak normal kali ya. Ditawari kerja kantoran tak menerimanya, malah pilih cleaning service. Gila memang cowok itu. Dan tak hanya keluarganya Rena, Ibu Erni manajer rumah sakit ini pun mengucapkan terima kasihnya pada Kenshin karena membantu pasien di sini sembuh. Ibu Erni masih belum tahu siapa Kenshin. Belum tahu pula kalau sebenarnya Kenshin bukan pekerja cleaning service baru di sini. Kemudian Kenshin melihat berkas di meja dekatnya Rena. Berkas penting yang sebenarnya untuk perpindahan perawatan di luar negeri, yang sekarang tak jadi dilakukan. Kenshin pun lalu bilang, oh ya Mbak Rena, boleh nggak ya aku pinjam kartu identitasnya Mbak Rena itu? Boleh nggak aku foto dan kirimkan ke seseorang? Si Rena langsung menjawabnya, ya boleh Mas Kenshin, ini aku ambilkan. KTP Rena diberikan ke Kenshin. Kenshin pun bilang lagi, oh ya Mbak Rena, aku pinjam handphonenya juga ya. Si Rena pun langsung memberikan HP-nya. Rena tersenyum-senyum melihat Kenshin. Kemudian Kenshin memakai HP-nya Rena, memfoto kartu identitasnya Rena itu. Setelah itu Kenshin melihat nomor di HP jadulnya sambil bicara. Maaf Mbak Rena, aku nggak hafal nomornya orang itu. Jadi aku melihat di HP lama ini. Kenshin melihat nomornya orang yang dimaksudnya di HP jadul yang dipegangnya. Si Rena masih tersenyum-senyum melihat Kenshin. Sedang teman-temannya Rena malah menyangka hal yang tak baik tentang Kenshin. Evita itu berkata, pasti KTP-nya Rena itu dibuat pinjam online oleh cleaning service ini. Si Rena kok mau-maunya memberikan kartu identitas pribadinya. Apa nggak takut Rena nanti dibuat kejahatan? Dan KTP-nya Rena sudah dikirimkan Kenshin ke seseorang. Seseorang yang tak lain bos dealer mobil mewah, yang bernama Pak Tanaka. Pak Tanaka itu menerimanya. Melihat KTP-nya Rena, Pak Tanaka pun langsung menelpon nomor yang baru mengirimnya. Rupanya Kenshin sudah memberitahukan kalau ini nomornya wanita yang bernama Rena Larazati,
dan Pak Tanaka yang dipesan Kenshin sebelumnya. Langsung menelpon Rena untuk bertanya tipe warna mobil apa yang disukanya. Karena limited edition atas namanya, The New Lamborghini Sirena Larazati. HP-nya Rena pun berdering. Si Rena melihatnya, nomor tak dikenalnya, dan Kenshin bicara, "Terima saja Mbak Rena." Si Rena pun mengangkatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya